Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni rancangan bangun sistem informasi akademik Universitas Lampung. Untuk anggota kelompok 10 ada saya sendiri Yuda Nugraha. Saya Dan juga Rista ada Kirana Valerian. Saya Elda Kelusrotin. Oke. Next. Selanjutnya ringkasan. Kami menyediakan layanan informasi akademik berbasis website yang dapat digunakan untuk kegiatan administrasi dalam menjalankan proses perkuliahan. Sistem informasi akademik berbasis website dapat menggantikan kegiatan akademik yang offline atau secara manual, yang membuat pelayanan kepada mahasiswa dan dosen lebih mudah dan efisien. Sistem informasi akademik yang kami sediakan menggunakan multi-login, yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, admin, akademik, akan lebih mudah dilakukan dengan berbagai macam sistem yang akan kami sediakan, seperti masa registrasi mahasiswa, kemudian registrasi keuangan mahasiswa, persiapan perkuliahan oleh bagian akademik, masa entry KRS mahasiswa, masa validasi KRS oleh dosen pembimbing akademik, masa batal tambah KRS, masa cetak presensi, masa ujian pengisian, dan juga pengisian nilai oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Latar belakang masalah. Seiring perkembangan teknologi, saat ini menciptakan ide dari kelompok kami, yakni aplikasi Siakadu untuk mahasiswa dan juga dosen. Perangkat lunak ini menggunakan aplikasi yang menyediakan fasilitas KRS online berbasis web atau WAP, Wireless Application Protocol, dengan menggunakan teknologi web service di Universitas Lampung. Sistem dari perangkat lunak ini terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain fasilitas memilih jadwal dan kelas untuk mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, fasilitas untuk memilih kapasitas kelas secara yang tersisa secara up to date, fasilitas untuk melihat hasil transaksi KRS yang telah dilakukan, dan juga fasilitas validasi agar jadwal yang disusun tidak bentrok. Mahasiswa tidak dapat mengambil mata kuliah belum diambil mata kuliah prasyaratnya, termasuk skripsi dan validasi lainnya. Software Recruitment Specification atau SRS, yakni dokumen menggambarkan secara detail mengenai kebutuhan yang diperlukan pengembang sistem ontologi based systemic search, sehingga proses pengembangan terarah dan sesuai dengan tujuan aplikasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah yang pertama, merancang sebuah sistem informasi akademik berbasis website di Universitas Lampung. Dan tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem informasi akademik berbasis website guna mempermudah pengalaman dan pemanfaatan data serta meningkatkan kemampuan pengolahan data akademik. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah adanya aplikasi sistem informasi akademik diharapkan dapat memudahkan pengolahan dan pemanfaatan data serta mempermudah penggunaan akses informasi akademik di Universitas Lampung. Untuk pembahasan yang lebih terarah dan terfokus pada tujuan ini yang diinginkan, maka penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, database karyawan, database dosen, dan database mahasiswa. Yang kedua, untuk membantu pengisian KRS secara online. Metode penelitian yang kami pakai adalah metode waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, analisis kebutuhan. Untuk melengkapi data-data dalam perencanaan sistem, maka dibutuhkan data dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Yang pertama, sumber data. Data yang diteliti diperoleh dari data mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Yang kedua, jenis tipe data yang diambil dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung adalah NPM mahasiswa, nama mahasiswa, semester, kelas, dan mata kuliah yang diambil mahasiswa saat pengisian KRS pada awal semester. Kedua, analisis sistem. Pada tahapan ini, dilakukan analisis dan penelitian terhadap masalah yang terdapat pada sistem yang sekarang digunakan, di mana sistem yang ada saat ini kurang efektif dalam memberikan solusi pemuasan masalah yang didapatkan melalui proses wawancara kepada mahasiswa. Tahapan ini dibantu dengan flow map untuk menjelaskan sistem yang dipakai. Yang ketiga, desain. Proses ini digunakan untuk merancang sistem solusi permasalahan atau sistem yang sedang dipakai. Perancangan ini dilakukan dengan diagram UML untuk menjalankan alur sistem. Pada tahap ini ditentukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang aplikasi kartu studi mahasiswa ini. Yang keempat, coding dan pengujian. Desain harus diubah bentuknya melalui proses computing, yakni
ke dalam bahasa pemrograman oleh proses coding. Tahapan ini merupakan implementasi dari tahapan desain secara teknis akan dikerjakan. Proses coding ini dilakukan pengujian untuk menguji kesalahan program maupun fungsi sistem. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, nih Elda Akil Usratin. Kepada Elda, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitiannya implementasi. Setelah semua fungsi-fungsi sistem harus dicoba agar software bebas dari kesalahan dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maka proses selanjutnya adalah bagaimana sistem baru akan dijalankan dengan pengoperasian yang dilakukan mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada perawatan. Pemeliharaan suatu sistem sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan karena sistem yang dibuat tidak hanya selama seperti itu. Ketika dijalankan, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang tidak ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada sistem tersebut. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap sistem, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dibangun dapat membantu mahasiswa untuk melakukan registrasi mata kuliah. Kedua, sistem dapat membantu dosen dan administrasi dalam mengolah nilai mahasiswa. Ketiga, berdasarkan usability testing, sistem dapat diterima oleh pengguna karena mempermudah proses registrasi, mempermudah melihat nilai, tampilan ringkas, mudah dipelajari, dan dimengerti. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah: pertama, sistem dapat digabung dengan informasi, peminjaman buku perpustakaan, atau layanan-layanan yang lain di kampus. Kedua, sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile berupa Android atau iOS sehingga akan meningkatkan aksesibilitasnya untuk meningkatkan keamanan sistem yang dapat diimplementasikan dalam protokol HTTPS. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat dijelaskan sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan halaman login yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses layanan Siakat. Username yang digunakan adalah nomor pokok mahasiswa atau NPM. Berikutnya gambar kedua, yaitu menampilkan menu profil. Gambar 2 menunjukkan halaman yang menampilkan profil user seperti data diri, pendidikan terakhir, dan program studi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arista Kirana. Dipersilahkan. Gambar 3 pemilihan KRS. Gambar 3 menunjukkan halaman untuk proses registrasi mata kuliah. Pada ujung kiri halaman ditampilkan nama mahasiswa diikuti dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM. Kemudian pada bagian atas tabel daftar mata kuliah ditampilkan nama fakultas dan program studi mahasiswa. Gambar 4 menunjukkan halaman kartu studi yang menampilkan halaman ini. Mahasiswa dapat menghapus mata kuliah yang dikehendaki selama masa registrasi masih berjalan. Gambar 5 menunjukkan transkrip nilai yang berisi informasi nilai hasil studi mahasiswa mulai dari semester awal sampai dengan semester terakhir mahasiswa. Transkrip ini dapat dicetak dalam bentuk transkrip satu halaman. Selanjutnya, gambar 6 menunjukkan rekap presensi yang merupakan presensi mahasiswa per semester. Selain dapat dilihat secara online, rekap presensi ini juga dapat dicetak. Hasil dan pembahasan. Black box text testing dilakukan untuk mengetahui bahwa semua fungsi dan fitur pada sistem bekerja dengan tepat. Pengujian dilakukan dengan cara melihat fungsi-fungsi pada sistem, kemudian membandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Hasil dari black box testing ditampilkan pada tabel 1. Berdasarkan hasil black box testing pada tabel 1, disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pada sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.